Semangat pagi rekan-rekan pecinta jamur di Indonesia. Perkenalkan, saya Ria Aditya dari CV Ganesha Microsoft Bandung. Dalam video kali ini kita akan belajar banyak hal tentang pembuatan bibit, mulai dari bibit jamur F0 atau bibit murni hingga pembuatan backward produksi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Selamat menyaksikan. Baik rekan-rekan, pada pembuatan bibit murni atau yang kita kenal dengan bibit F0 ini, tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat media dasarnya yang kita kenal dengan nama media PDA. Sesuai singkatannya, media ini terdiri dari potento atau kentang, dextrose, gula, dan agar-agar. Bahan-bahan untuk pembuatan PDA ini sebetulnya sangat mudah kita temui di sekitaran tempat tinggal kita, seperti halnya agar-agar ini bisa kita gunakan media agar-agar yang banyak kita temui di warung-warung sekitar rumah kita. Kemudian dextrosa kalau sekiranya sulit kita temui, maka kita menggunakan alternatif gula pasir. Selanjutnya kentang, ini pasti sangat mudah ditemui. Dan yang terakhir air aquades atau aqua destilasi. Ini termasuk air suling yang sudah dimurnikan. Kalaupun ini masih sulit untuk rekan-rekan temui, maka bisa menggunakan alternatif air mineral atau umum yang biasa kita minum. Untuk formulasinya, kita bisa menggunakan kentang sebanyak 200 gram, ini bisa kurang lebih sekitar 2 butir. Kemudian agar-agar kurang lebih 20 gram. Dextrosa atau gula pasir 20 gram. Dan air aqua destilasi atau air mineral sebanyak 1 liter. Pembuatan dengan air 1 liter ini bisa menghasilkan kurang lebih 100 lebih tabung reaksi atau sekitar 130-an tabung. Jika sekiranya ini terlalu banyak, rekan-rekan bisa menggunakan atau memperkecil formulasinya, misalkan dengan menggunakan air 250 ml, kemudian gula sebanyak 5 gram, agar-agar sebanyak 5 gram, dan kentang 50 gram. Baik rekan-rekan, langsung saja kita praktekkan. Tahap pertama kita perlu menyediakan gelas ukur. Kita akan lakukan sesuai tahapan yang tadi sudah saya jelaskan. Kita akan menggunakan air aquades atau air mineral biasa sebanyak 250 ml. Tahapan ini bisa rekan-rekan lakukan di dapur, artinya tidak perlu menggunakan ruangan yang steril, cukup bersih seperti biasa. Air sudah kita siapkan 250 ml, kemudian kita akan timbang terlebih dahulu kentang sebanyak 50 gram. Kentang ini bisa rekan-rekan kupas terlebih dahulu, atau jika mau menggunakan kulitnya, rekan-rekan yang paling penting lakukan adalah cuci terlebih dahulu. Kentang selanjutnya kita potong-potong. Kita panaskan. Perlu diketahui, yang kita ambil dari kentang ini adalah sarinya, air rebusannya. Jadi kentangnya nanti akan kita pisahkan. Kita rebus kurang lebih selama 5-10 menit sampai sari-sari kentang ini keluar bercampur dengan air. Setelah itu kita pisahkan kentangnya, dan kita akan gunakan air saringan dari kentang ini. Nah rekan-rekan, untuk menandai apakah sari-sari dari kentang ini sudah bercampur dengan air, kita bisa menggunakan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan garpu. Kita tusuk. Jika sekiranya kentangnya sudah empuk, artinya itu menandai bahwa sari-sari kentang sudah bercampur dengan air, dan api bisa kita matikan. Setelah kita matikan, kita akan pastikan bahwa airnya bersih dan tidak ada pengotor, maka kita perlu melakukan penyaringan. Setelah tadi kita saring, bisa kita lihat
airnya lumayan berkurang cukup banyak dari 250 ml menjadi kurang lebih 180 ml. Untuk kondisi seperti ini kita bisa menambahkan lagi kekurangan airnya dengan menggunakan Aquades atau air mineral yang tadi kita gunakan. Kita kembalikan ke angka semula yaitu 250 ml. Oke. Setelah ini kita akan kembalikan airnya ke atas wajan. Dalam kondisi seperti ini, suhu sari kentang ini kurang lebih antara 60 sampai 80 derajat Celcius. Nah, untuk kondisi ini kita tinggal memasukkan gula dan agar-agar. Nah, untuk formula yang tadi kita gunakan, kita akan menggunakan dextrosa atau gula pasir sebanyak 5 gram. Kita timbang menggunakan timbangan digital. Oke. Sudah 5 gram. Kemudian kita lanjutkan dengan menimbang agar-agar. Nah, selanjutnya kita akan menimbang agar-agar dengan jumlah yang sama yaitu 5 gram. Kita akan masukkan gula dan agar-agarnya dalam keadaan api kompor masih mati. Kita aduk. Terakhir kita masukkan agar-agar. Perlu diketahui untuk memasukkan agar-agar ini dalam kondisi air yang tidak mendidih. Karena seandainya jika air ini mendidih, maka agar-agar ini akan menggumpal. Kita lakukan pengadukan hingga larutannya homogen, baru kita nyalakan api kompor. Lakukan pemanasan hingga larutan agar-agar ini mendidih. Lakukan terus pengadukan hingga larutannya terasa mengental. Setelah mengental dan mendidih, kita matikan kompor.